Demo tolak kenaikan harga BBM, masa BMC langsung terobos kawat berduri saat tiba di Patung Kuda. Hei bawang! Maju bawang! Maju! Hari ini kita tidak ingin disambut oleh kawat berduri, sepakat kawan-kawan? Kita setiap kali aksi di Jakarta selalu disambut oleh kawat berduri. Kawat berduri yang dibentangkan oleh pihak kepolisian ternyata adalah simbol dari duri-duri yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri. Kawat berduri yang dibentangkan oleh pihak kepolisian ternyata adalah simbol dari duri-duri yang ada pada rezim hari ini, kawan-kawan. Elit-elit di istana hari ini ternyata begitu terlena dengan kekuasaan, karena tidak hanya kekuasaan yang mereka kuasai, tapi ekonomi juga mereka kuasai. Hari ini kita bisa melihat, kawan-kawan, bagaimana kemudian ekonomi menjadi suprastruktur negara kita. Ekonomi, para oligarki kemudian mengendalikan pemerintahan, kawan-kawan. Katakan pada pemerintahan Jokowi. Kalau hari ini pemerintah mengatakan bahwa subsidi BBM itu membebankan APBN, maka di sini kita bisa jawab, yang sebenarnya membebankan APBN adalah proyek-proyek strategis nasional. Yang sebenarnya membebankan APBN adalah IKN. Jadi proyek-proyek yang minim urgensi tersebut harus dihapuskan, harus dihentikan. Tentu penyaluran BLT dan macam-macam itu harus diupayakan tepat pada sasaran. Karena kalau kita lihat, data harus diperbarui dan juga bagaimana ketepatan itu. Dan tentunya BBM dari awal itu permasalahannya adalah subsidi. Dan perlu dipastikan pengalihan subsidi ini harus benar-benar tepat sasaran. Makapun pemberian subsidi ini harus tepat pada orang, bukan komoditasnya. Kita berharap ada pengkajian ulang kembali kebijakan kenaikan BBM. Karena dirasa pemerintah belum bisa mendapati sense of crisis di masa pemulihan yang belum maksimal. Gitu ya. Pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berupaya menerobos kawat berduri dan pagar beton yang terpasang di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Diketahui sejumlah mahasiswa dari BMC melangsungkan aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada Kamis 15 September 2022 siang. Berdasarkan pantauan Kompas.com, tak lama setelah tiba di kawasan Patung Kuda, massa dari mahasiswa langsung berorasi menyuarakan bahwa para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Di saat yang sama, sejumlah peserta demonstrasi mencoba menerobos kawat berduri dan pagar beton yang disiagakan oleh petugas kepolisian. Sementara itu, petugas kepolisian terlihat membentuk barisan tepat di bawah jembatan penyeberangan orang di Jalan Medan Merdeka Barat untuk mencegah massa aksi merangsek ke kawasan Istana Merdeka. Jajaran kepolisian juga mengimbau pengunjuk rasa agar tidak merusak kawat berduri yang telah dipasang. Koordinator Pusat Aliansi BMC Muhammad Yuza Augusti mengatakan aksi demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi demo tolak kenaikan harga BBM yang sudah digelar sebelumnya pada 8 September 2022. Kala itu BMC mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan dengan mencabut keputusan menaikkan harga BBM. Adapun 3 poin tuntutan yang disuarakan oleh BMC yakni sebagai berikut. 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. Sebagai informasi, kenaikan harga Pertalite, solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Saat ini harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat. Sri Mulyani menyampaikan itu dalam sidang paripurna tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN 2023 beserta nota keuangannya Selasa 30 Agustus 2022 di Jakarta.